Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Kemal Yusuf Noviandi, kelas 7A malam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi saya mengambil proyek membangun rumah minimalis ya. Memang sedikit tidak nyambung dengan jurusan kita. Tapi berhubung saya pernah ikut dalam proyek ini, proyek membangun rumah ini, akhirnya saya ambil proyek ini untuk dipresentasikan ke teman-teman semua. Oke, langsung aja ke topik pembahasan kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama ada WBS. Di sana nanti saya akan membahas sedikit tentang apa itu WBS, kemudian ada diagram yang dipakai untuk breakdown project ini, kemudian schedule yaitu perencanaan waktu membangun proyek ini, dan yang terakhir ada perancangan RAB atau anggaran dalam membangun proyek ini. Masuk ke pembahasan yang pertama, WBS ya, work atau work breakdown structure. WBS adalah merupakan proses awal dari project manajemen yang membagi dalam fase-fase project atau suatu metode pengorganisasian project menjadi struktur pelapor hierarkis. Menurut Schatzinger pada tahun 2012 ada dua pendekatan umum untuk membuat WBS, yaitu berdasarkan tujuan proyek atau berdasarkan timeline proyek. Pendekatan pertama dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh tujuan yang harus diselesaikan sesuai dengan iterasi yang telah dibuat. Kemudian WBS mengidentifikasi setiap tugas yang diperlukan untuk membuat setiap tujuan. Sedangkan pendekatan yang kedua, setiap tugas dikerjakan sesuai dengan urutan timeline dari aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir. Oke, kemudian ini diagram pair-nya ya teman-teman, bacanya pair atau pair. Di sini saya membuat rumah minimalis yang diawali dengan sebuah pekerjaan persiapan, yaitu diawali dengan membersihkan lapangan, pemasangan boplang, kemudian biaya air, kemudian dilanjutkan pengerjaan pondasi. Di sana ada penggalian tanah pondasi, urugan pasir bawah pondasi, terus pemasangan pondasi batu bata adukan 1:4, kemudian urugan tanah kembali. Ini aku Bekasi ya, sorry teman-teman, urugan tanah kembali galian ya, bawah galian gitu maksudnya. Terus kemudian ada pekerjaan beton bertulang adukan 1:2:3, soft beton 15/20, kemudian kolom beton 20/20, kemudian ada ring balok beton 10/15. Kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan dinding dan plasteran. Di sana ada pemasangan dinding bata adukan 1:4, kemudian ada plasteran kolom adukan 1:2, kemudian ada plasteran dinding bata adukan 1:4, dan kemudian ada pekerjaan atap. Di sana ada rangka atap baja ringan, ada atap genteng metal, kemudian nok genteng metal, ada screw genteng, terus kemudian ada upah pemasangan genteng, terus ada list plank, kemudian upah pemasangan list plank. Dan kemudian yang terakhir pekerjaan lantai. Ada urukan pasir bawah lantai, kemudian floor lantai adukan 1:3 1:5. Kemudian ada pemasangan lantai keramik 30/30. Kemudian ada pemasangan keramik 20/20 untuk kamar mandi. Kemudian pemasangan keramik 20/20 untuk teras. Yang terakhir ada rabat sekeliling bangunan adukan 1:2:3. Kemudian ini adalah schedule pengerjaannya. Jadi
proyek ini proyek ini dilakukan dalam 13 minggu ya teman-teman. Dari minggu pertama sampai minggu keempat, dilanjutkan dengan minggu kedua sampai ke 7. Ini ada pekerjaan pondasi dan pekerjaan beton dinding, kemudian dilanjutkan dari minggu keempat sampai ke minggu 9, dilanjutkan ke minggu 6 sampai ke 9, terus minggu ke-7 sampai ke 11. Ini jadi urutannya kayak seperti misalkan di pekerjaan pondasi dari minggu 1 ke minggu ke-4 nih. Dari minggu pertama pondasi sedikit jadi ya teman-teman, kayak udah kelihatan rangkaiannya gitu. Kemudian beton dibangun di minggu kedua sampai minggu ke-7. Kemudian waktu ke minggu keempat lantai mulai ini ya teman-teman, mulai dikerjakan. Terus kemudian sampai di minggu 7 beton dinding sudah jadi, dilanjutkan atas, kerangka rumahnya sudah jadi, kemudian atapnya begitu ya teman-teman, sampai minggu ke-11. Kemudian dilanjutkan loteng dan plasteran bawah, tuh bagian dari lantai, kemudian pintu dan pengecatan, pelengkapan dan keseluruhan. Ini total, ini yang bobot ini termasuknya kayak presentasi ya, kayak pada pondasi ada 3,5 sekian, beton ada 5,7 sekian, terus dilanjutkan semuanya sampai nanti dijumlah sampai 100%. Dan ini pun jadi bobot ke bawah dan jumlah bobot kumulatif ini sama 100 jumlahnya. Jadi pengerjaannya itu lebih efisien karena per minggunya itu kita ada persentase. Minggu pertama persentasenya 0,8 sekian gitu, minggu kedua sekitar ada 1,86 sekian, terus seterusnya sampai di minggu ke-13 tinggal persentase 1,8 sekian jadi 100%. Itu perkiraan penjadwalan pekerjaannya nanti gitu, biar kita jelas dalam pekerjaan proyek agar tidak terkesan mengada-ngada gitu. Terus kemudian perancangan RAB-nya. RAB itu anggaran ya, rencana anggaran ya. Kemudian di sini ada ya seperti tadi yang di diagram PERT-nya itu. Nah, di sini cuman ditambahin rincian harganya seperti harga satuan di sini ada volume ya, seperti pembersihan lapangan, volumenya sekitar 124.200 meter persegi ini satuannya ya. Dan harga-harganya seperti ini terlalu banyak sebenarnya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Jadi dari semua yang tadi itu berguna untuk pengerjaannya, agar pengerjaannya itu terlihat ya seperti sebelumnya saya bilang, agar tidak mengada-ngada seperti itu. Karena WBS ini membantu sekali untuk pengerjaan, apalagi budget untuk terutama untuk orang-orang yang budgetnya itu benar-benar mepet gitu. Jadi WBS ini perlu banget sebelum benar-benar membangun rumah seperti itu. Oke. Sekian dari pembahasan video tentang WBS ini. Jika ada kesalahan kata mohon maaf, dan kemudian jika ada hal yang bisa diambil dari video ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bangga kuliah di STMIK Bani Saleh.